Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ma'ruf Amin Darussalam. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk apa? Untuk belajar apa itu yang namanya sejarah dakwah. Ada yang penasaran? Simak video berikut ini, jangan di skip, langsung saja kita ke videonya. Baik, sejarah dakwah. Apabila kita berbicara tentang sejarah dakwah, tentunya tidak akan luput dari apa yang namanya kata Islam. Pertanyaan saya, kapan sih dakwah Islam itu dimulai? Nah, di dalam sejarah dakwah sendiri ada dua pendapat yang mengatakan. Yang pendapat pertama yaitu mengatakan dakwah Islam dimulai semenjak Nabiullah Muhammad SAW diutus oleh Allah menyebarkan agamanya kepada umat-umat beliau. Nah, pendapat yang kedua itu juga mengatakan bahwasanya dakwah Islam itu sudah dimulai sebelum Nabiullah Muhammad diutus oleh Allah. Nah, jadi nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu sudah mulai menyebarkan dakwah Islam, yang dimana ciri-cirinya dakwah sebelum Nabi Muhammad yaitu memang mentauhidkan umat-umatnya untuk bersama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, seperti itu. Jadi setelah kita tahu itu, apakah kita sudah tahu apa yang namanya sejarah itu? Jadi sejarah di sini itu berasal dari bahasa Arab yang namanya syajaratun ataupun syajarah, yang artinya pohon. Nah, pohon di sini dapat kita artikan ataupun kita asumsikan sebagai pohon silsilah yang dapat ditemukan apabila kita berkunjung di keraton ataupun kita mencari-cari silsilah tentang keluarga kita, dari nasab-nasab kita dari siapa, nah, seperti itu. Jadi dapat disebut juga dengan nasab, seperti itu. Nah, sejarah dakwah di sini itu sebenarnya ada urut-urutannya juga. Nah, yang pertama sejarah dakwah itu di masa Nabi Muhammad SAW, terus diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang ada 4 sahabat termasyhur, yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa karamallahu wajhah. Nah, yang seterusnya juga diteruskan oleh dinasti. Nah, dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani, kemudian diteruskan oleh dakwahnya Wali Songo, kemudian menyebar luas ke Asia Tenggara, kemudian menyebar luas ke Australia, Eropa, bahkan hingga Cina dan juga Afrika. Nah, seperti itu. Pada dakwah masa Nabi Muhammad SAW, di sini beliau mengutamakan akhlakul karimah, yang di saat itu memang karena para umat-umatnya yaitu penduduk Arab benar-benar tidak mempunyai akhlak seperti itu, seperti contohnya bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya, seperti itu. Diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang ketika Nabi Muhammad itu berdakwah itu tidak langsung secara terang-terangan, namun memang strategi dakwah beliau dengan berdiam-diam ataupun menyebarkan kepada orang-orang dalam saja, yaitu keluarga dan kerabat-kerabatnya saja dahulu, kemudian setelah di dalam sudah kuat, kemudian beliau menyebarkan keluar secara terang-terangan, dan disebutkan juga dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hijr itu di situ. Nah, setelah itu Khulafaur Rasyidin memimpin, dan di sini politiknya menggunakan politik demokrasi ataupun musyawarah untuk mufakat. Nah, di sini meneruskan beliau Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, teladan bagi kita semua, dan Khulafaur Rasyidin pun memimpin dengan sesuai panduan-panduan yang mereka ingat, pesan-pesan dari beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin di sini mereka berhasil membukukan Al-Quran, melakukan perluasan wilayah dan lain sebagainya. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin ini selesai, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ketika itu sebenarnya masih ada cekcok antara Muawiyah dan Ali juga sebenarnya. Namun
dalam sejarah dakwah di sini diterangkan bahwasanya setelah masa Khulafaur Rasyidin ini diterangkan ke masa dinasti Umayyah. Nah, seperti itu. Nah, dinasti Umayyah di sini sebenarnya dapat kita petik itu politiknya itu sangat berbeda sekali dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, seperti itu. Di Khulafaur Rasyidin menggunakan politik demokrasi, sedangkan di dinasti Umayyah sendiri ini menggunakan politik kerajaan ataupun turunan dari raja-raja. Jadi setelah Bani Umayyah runtuh karena moralitasnya yang jelek, raja-rajanya yang korup, di sini timbul juga kekuatan baru dari Bani Abbasiyah yang memang terkenal sekali dengan ilmu pengetahuannya, bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan di sini seperti halnya ilmuwan yang pembuat globe dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini dalam Bani Abbasiyah di sini merupakan epicentrum dari semua lini. Nah, termasuk para ahli di sini juga dibuatkan apa yang namanya Baitul Hikmah untuk perundingan para wali, untuk sumbangsih kepada masyarakat supaya mereka cinta akan ilmu pengetahuan dan membuat Bani Abbasiyah ini, dinasti Bani Abbasiyah ini lebih maju dan terkenal dengan ilmu pengetahuannya seperti itu. Nah, setelah Bani Abbasiyah itu diteruskan oleh Turki Utsmani yang sebenarnya kerajaan kecil, namun memang fisiknya dan militernya itu selalu dilatih hingga menjadi kuat dan bisa mengalahkan Konstantinopel seperti itu. Nah, setelah Turki Utsmani sendiri runtuh, yang memang karena perluasan wilayahnya yang terlalu luas, dan juga Turki Utsmani sendiri itu hanya mengandalkan fisik tanpa ada intelektual, itu sebenarnya juga kurang ya, seperti itu. Setelah Turki Utsmani pun menyebar luas, terus dapat kita kenal dengan Wali Songo yang dakwahnya itu terkenal sekali dengan budaya-budayanya ya, dari pembuatan peraturan di tanah Jawa, dari pembuatan gamelan, Sunan Kalijogo ataupun Sunan Bonang ya, dan peraturan tanah Jawa yang dibuat oleh bapaknya para wali, yaitu bapaknya dari para Wali Songo yaitu Sunan Ampel sendiri ya. Jadi seperti itu. Setelah Wali Songo pun ada pun negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, yang unik itu di dalam Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, di dalam Malaysia dan Brunei di sini penyebaran Islamnya itu menggunakan jamaah tabligh seperti itu ataupun Darul Arqam gitu, seperti itu. Nah, setelah itu penyebaran mulai meluas kembali lagi ke wilayah Australia, Eropa dan Amerika. Nah, setelah itu mengalami perluasan wilayah lagi ke Cina dan juga Afrika seperti itu. Nah, sebenarnya penyebaran agama Islam ini dan peradabannya di seluruh dunia ini sebenarnya hampir sama. Yang semuanya itu sebenarnya dari tasawuf, perdagangan, perkawinan, sufi, dan thariqat dan lain sebagainya. Sebenarnya sebenarnya itu dapat kita simpulkan penyebaran agama Islam ini sebenarnya sama, namun memang menggunakan cara-cara dan tantangannya itu yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sejarah dakwah singkat dari saya. Namun juga saya ingin menunjukkan tujuan sejarah dakwah sendiri, yaitu ada di sini. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhir kalam dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi